Kristus, kami mengucapkan welcome home bagi teman-teman yang ada di rumah. Mari kita sama-sama untuk beribadah secara online. Sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik dalam hidup kami, terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Apa yang baik pada saat hari ini, kami mau memulai ibadah kami. Tuhan berkati kami Bapa, memberikan hati pikiran yang fokus tertuju kepada Tuhan, sehingga ketika kami mengikuti ibadah ini, kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Teman-teman kami, berkati Bapa dan juga pelayan Tuhan, Tuhan berkati biasa Kudus-Mu yang bekerja dalam hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap beribadah pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman Kenji. Gimana kabarnya kalian nih? Yuk kita sama-sama puji Tuhan ya. Mari kita kasihi Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih
mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyembah memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah sumber tenang kami, Engkaulah sumber damai kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu kami bisa melakukan firman-Mu. Tolong mampukan kami, dan kiranya Tuhan dapat menegur kami. Tuhan berkata-kata kepada kami melalui pembicara-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya di siang hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Terlebih kita masih bisa menikmati semua berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak menginformasikan buat teman-teman untuk selalu tetap menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga jarak satu sama yang lain, menghindari kerumunan, dan terlebih untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Terlebih di masa-masa pandemi, kita mengetahui di media sosial ada begitu banyak peningkatan sekarang orang-orang yang teridentifikasi terkena pandemi COVID-19. Nah, mari kita tetap senantiasa berdoa, mendoakan bangsa negara kita ini, mendoakan semuanya dimanapun berada, baik bagi orang-orang yang terkena COVID, yang sedang mengalami sakit penyakit COVID, bahkan juga ya para yang bertugas kesehatan yang sedang berjuang. Mari kita senantiasa berdoa dan mendoakan pemerintahan kita. Oke, puji Tuhan, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang mengenal Allah. Satu hal yang penting dalam kehidupan kita yang bisa kita renungkan bahwa Allah itu memiliki sifat yang namanya Allah yang maha kasih, dan juga dikatakan bahwa kita menyembah Allah yang maha adil. Problem permasalahan ada banyak yang menganggap demikian. Ada suatu pengajar mengatakan bahwa kita kan sudah ditebus sama Tuhan, kita kan sudah diselamatkan sama Yesus sang juru selamat, ya kan? Artinya dosa kita saat ini itu pasti sudah ditebus sama Tuhan. Dalam pandangan mereka mengatakan bahwa keselamatan itu ya sekali kita ditebus sama Tuhan, ya sudah, penebusan itu kan sudah dilakukan sama Tuhan. Artinya kita hidup dong bebas semau kita. Jadi mau kita berbuat dosa, mau kita berzina, mencuri, melawan orang tua dan lain sebagainya, otomatis Tuhan akan mengampuni kita kok. Otomatis Tuhan akan menyelamatkan kita. Karena apa? Karena kan Tuhan sudah menebus kita di atas kayu salib. Artinya ada kasih karunia yang berlebihan yang diajarkan seseorang. Bahkan ada juga mengatakan kan bahwa ketika orang bersalah dia harus dijatuhi hukuman, ketika orang melakukan dosa dan lain sebagainya dia harus diadili tanpa belas kasihan. Nah, padahal sifat Allah itu adalah Allah yang penuh kasih, tapi juga Allah yang penuh dengan rasa adil. Nah, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka kita adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, banyak orang menggambarkan tentang gambaran sifat Allah itu seperti misalnya Allah yang maha adil. Gambarannya seperti misalnya seorang polisi. Seorang polisi misalnya yang mereka sedang menangkap seorang pengedar narkoba atau teroris, atau misalnya menangkap penjahat, pembunuh dan lain sebagainya. Jika kita memperhatikan di sana, mereka menindak setiap pelanggaran tanpa mengenal belas kasihan. Ada yang bersalah, ditangkap. Ada yang melakukan kejahatan, ditangkap dan diadili. Ya kan? Nah, ini menunjukkan bagaimana sifat Allah di dalam Perjanjian Lama. Kita bisa memperhatikan bagaimana sifat Allah kepada orang-orang Israel ketika mereka jatuh di dalam dosa. Mereka menyembah ilah lain,
mereka berontak kepada Tuhan, mereka mendukakan hati Tuhan. Apa yang kita perhatikan di sana, hukuman mereka, bahkan sekali-sekali Tuhan tidak tanggung-tanggung untuk membunuh mereka. Penghukuman adalah kematian di dalam kehidupan mereka. Nah, bahkan kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian baru, gambaran tentang Allah itu seperti seorang kakek yang hanya bagaimana kasih kakek kepada cucunya, ya kan? Kasih yang berlebihan. Misalnya bagaimana kasih sayang seorang kakek yang menyayangi cucunya. Padahal cucunya ini sudah banyak misalnya menghancurkan perabotan rumah, menghancurkan ini, itu dan sebagainya. Tapi karena kasih kakek ini kepada cucunya, malah misalnya melakukan kesalahan nggak dimarahi, malah kadang kakek memberikan sebuah hadiah kepada cucunya. Ini merupakan sebuah pandangan, sebuah paradigma atau cara pikir yang salah mengenal kasih mengenal kasih Tuhan dan juga keadilan Tuhan. Jika kita merenungkan dan bertanya-tanya dalam kehidupan kita, lalu bagaimana sih yang benar dalam kehidupan kita mengenal Allah, kasih Allah, dan juga tentang keadilan Allah. Nah, kalau kita mau pelajari, mau dikatakan di sana, kalau misalnya Allah itu adalah adil, maka upah dosa adalah maut. Roma mengatakan upah dosa adalah maut. Seorang pun tidak ada yang benar di hadapan Allah, seorang pun. Jadi saya, teman-teman, semuanya, siapapun itu, satu pun tidak ada ternyata yang benar di hadapan Allah. Berarti ada, kalau tidak ada benar, berarti semuanya berdosa. Berarti ketika orang berdosa, mautlah yang menjadi tempatnya. Bahkan dikatakan ketika maut menjadi tempatnya, maka neraka yang menjadi tempat siksaan dalam kehidupan setiap orang-orang yang berdosa. Lalu kalau kita memperhatikan juga bagaimana kalau kasih Allah itu mengasihi, harusnya dosa manusia dianggap bukan jadi masalah. Apakah demikian? Jadi misalnya saya berbuat dosa sesuka saya, ya kan toh nanti kasih Allah ada dalam kehidupan saya. Nah, apakah itu yang menunjukkan kasih Allah? Tentu bukan, ya kan? Tentu bukan demikian. Tuhan pun dikatakan tadi di sana bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih dan penuh dengan keadilan. Lalu bagaimana kita memahami kasih Tuhan dan juga keadilan Tuhan? Allah akan mengampuni dosa manusia, tetapi Ia harus mengingkari firman-Nya bahwa upah dosa adalah maut. Tetapi jika Allah menghukum manusia berdosa, maka Allah bukanlah maha kasih. Lalu bagaimana demikian? Kalau ketika Dia menghukum manusia, misalnya orang yang berdosa, tempatnya itu adalah maut. Tapi jika Tuhan membiarkan dosa itu begitu saja, maka bagaimana kasih Allah terhadap manusia? Bagaimana Tuhan mengasihi orang yang berdosa dan bagaimana Tuhan mengadili orang yang berdosa? Jadi ini berbarengan. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama mengenal pribadi Allah dan sifat Allah yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak salah memahami tentang bagaimana kasih Tuhan dan juga keadilan Tuhan bersama-sama. Nah, suatu ketika ada seorang revolusioner yang berusaha menggulingkan kaisar Rusia yang sangat diktator, ya kan? Namanya adalah Samila. Nah, dikatakan bahwa Samila ini orang yang cukup terkenal, orang yang sangat mempengaruhi di daerah Rusia saat itu. Maka bayangkan dia adalah seorang pemimpin, seorang revolusioner, artinya pembawa perubahan baru di tengah-tengah bangsa Rusia. Satu malam, pegawai Samila ini mengatakan, wah, kita kehilangan stok makanan. Padahal mereka saat itu stok makanannya terbatas, ya kan? Ada orang yang mengambilnya, tapi saya tidak tahu nih siapa yang mengambilnya. Ketika pegawai melaporkan, saat itu Samila marah banget. Dia marah banget bahwa ketika dia marah banget, ada yang melaporkan demikian, maka diumumkan bahwa siapa orang yang mencuri itu, dan ketika dia kena tangkap, maka kita akan jatuhi dia hukuman cambuk sebanyak 50 kali hukuman. Lalu hari berikutnya, setelah itu ternyata mencuri lagi. Lalu ketahuan lah. Ternyata setelah ditahu, ternyata yang mencuri ini adalah ibu Samila, ya kan? Ibunya Samila. Ternyata yang mencuri beras stok makanan mereka selama ini adalah ibu Samila. Kita bisa bayangkan, kita bisa memikirkan bagaimana posisi Samila saat itu. Di satu sisi dia yang memberikan peraturan, dia yang memberikan hukuman, ya kan? Sebagai orang yang mencuri stok makanan dia harus dihukum.
Tapi di satu sisi dia dilema, karena ternyata yang mencuri makanannya adalah stok makanannya adalah ibunya sendiri. Nah, di sini dia mengalami dilema, bagaimana dia harus menunjukkan keadilannya, rasa adilnya kepada semua bawahannya. Kalau dia nggak adil, maka orang-orang nggak akan respect sama dia. Dia akan kehilangan jiwa kepemimpinannya, ya kan? Dia harus menunjukkan bagaimana peraturan yang dia sudah lakukan dia harus jalani. Dia tahu hukuman harus 50 cambukan, dia harus tepati. Tapi di sisi lain dia harus dilema. Kenapa dilema? Dia harus menunjukkan kasihnya kepada ibunya. Bagaimana hati seorang anak yang akan memperhatikan ibunya dicambuk 50 kali? Tentu nggak ada anak yang begitu tega. Ternyata dari situ apa yang dia lakukan? Dia berpikir bagaimana dia harus menunjukkan antara kasihnya kepada sang ibunya dan juga keadilan peraturan yang dia sudah buat untuk seluruh yang diperhatikan seluruh bawahannya. Dia harus menunjukkan keadilannya. Terakhir apa yang dilakukan? Dia mengambil sebuah keputusan, hukuman, keadilan tetap dia tegakkan, dan kasihnya kepada ibunya juga dia cerminkan. Dengan cara apa? Akhirnya Samilah memberikan dirinya untuk dihukum sebanyak 50 cambukan. Dia berpikir kalau ibunya nanti yang dicambuk sebanyak 50 kali, otomatis ibunya akan mati, ibunya akan meninggal. Alhasil bagaimana rasa kasih dia kepada orang tuanya? Terakhir Samilah memberikan dirinya untuk dicambuk. Dia menerapkan keadilan dengan menyerahkan dirinya untuk dicambuk sama para pegawai-pegawainya dan bawahannya. Dan dia juga membuktikan cinta kasihnya kepada ibunya, yaitu dengan mengorbankan dirinya, memberi dirinya walaupun dia seorang atasan, walaupun dia seorang pimpinan revolusioner, tapi dia mau memberikan dirinya sebagai tebusan salah kepada ibunya yang sudah membuat kesalahan. Nah, di sini kita bisa membayangkan, menggambarkan bagaimana kasih Tuhan dan keadilan Tuhan kepada umatnya. Kita memperhatikan bahwa Allah mengorbankan dirinya melalui pribadi anaknya sebagai upah dosa manusia, karena Allah begitu mengasihi manusia. Di sini kita bisa memperhatikan bersama-sama bahwa ingat, jangan kita berprinsip bahwa hanya hukum kasih karunia anugerah Tuhan itu hanya berlaku di dalam perjanjian baru. Tidak salah kalau kita hanya memikirkan demikian. Kita memperlakukan bahwa di dalam perjanjian lama yang berlaku hanya hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan lain sebagainya. Tapi coba kita berenungkan, kurang berdosa apa bangsa Israel? Kurang berontak apa bangsa Israel? Dan kurang melakukan kesalahan apa bangsa Israel kepada Tuhan Allah? Walaupun Tuhan menghukum mereka, itulah bukti cinta kasih Tuhan kepada bangsa Israel. Ya kan, yang salah dia hukum. Tapi kita bisa perhatikan, tetap kasih karunia Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan yang memilih mereka, bangsa Israel, menjadi bangsa pilihan Tuhan. Toh sampai saat ini bangsa Israel masih ada. Tuhan tidak hanguskan, Tuhan tidak ratakan sama sekali. Ketika dia mengatakan kepada Abraham janji Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi seperti pasir di tepi pantai dan seperti bintang di langit. Tidak terhitung jumlahnya. Walaupun keturunannya ini yang berontak, walaupun keturunannya ini yang melakukan kesalahan, yang berdosa kepada Tuhan, mereka tetap dihukum Tuhan. Tapi perhatikan, kasih Allah itu tidak pernah putus, ya kan? Kasih Tuhan kepada bangsa Israel, umat pilihan itu tidak pernah putus. Dia tetap menunjukkan kasihnya, dia tetap menunjukkan kesetiaannya, dia tetap memelihara bangsa Israel hingga sampai saat ini. Sama halnya dengan kita saat ini. Kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan pelanggaran, kita banyak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tapi kita bisa perhatikan saat ini bagaimana ketika kita mengaku dosa kita, katakan firman Tuhan, maka Dia adalah setia dan adil. Dia akan mengasihi kita, tapi Dia juga akan memberikan keadilan hukuman kepada kita. Ketika Daud ditegur Tuhan atas dosa-dosanya, apa yang terjadi? Daud diampuni sama Tuhan, ya kan? Daud diampuni Tuhan. Tapi konsekuensi dari dosanya, anaknya sendiri berontak kepada Daud, Absalom, bahkan mengkudeta Daud sendiri. Bahkan Absalom menghampiri gundik-gundiknya Daud, istri-istrinya Daud, bahkan melakukan
hubungan yang terlarang di atas contoh bangsa Israel, terang-terangan dia melakukan demikian. Nah, setiap dosa pelanggaran yang kita buat itu ada konsekuensinya, ya kan? Ada hukuman yang dari Tuhan. Nah, dari sini kita seperti Samila tadi, satu sisi dia harus mengasihi ibunya, satu sisi dia harus menunjukkan keadilannya bagi seluruh pegawainya. Nah, demikianlah kasih Kristus dalam kehidupan kita. Yesus datang ke dunia ini sebagai utusan Allah untuk menebus dosa kita, manusia. Sehingga maka dikatakan dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa hanya untuk menebus kita orang yang berdosa. Ingat, Tuhan bukan hanya menghapus dosa kita, tapi menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan nyawa kita, memperdamaikan kita dengan Allah. Hubungan kita yang semula yang sudah rusak ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, hubungan manusia sudah rusak, tapi Yesus datang untuk memperdamaikan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Kita yang harusnya binasa karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan Yesus memberikan jalan keselamatan. Jika kita mengatakan bahwa keselamatan itu tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, maksudnya begini, kita hanya berbuat baik aja lah, ya kan? Kita hanya berbuat baik sama orang, melakukan kebaikan, ini, itu, dan sebagainya, pasti kita selamat. Makanya ada orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa hanya berbuat baik saja sudah cukup untuk menyelamatkan kita di akhirat nanti. Nah, ibarat 10 telur, 9 telur ini bagus, sudah mau dimasak, kan? Tiba-tiba pas diceplokkan, 1 telur ini busuk banget dan baunya minta ampun. Nah, terus itu kita sudah terlanjur masuk. Apakah itu kita aduk, terus kita goreng, terus kita makan? Otomatis kita buang, kan? Nah, gak mungkin kita makan telur yang sudah bercampur dengan telur busuk. Omong kosong lah kita memakan-makannya, mencium aromanya sudah memuntah. Nah, begitu dalam setiap kebaikan kita. Omong kosong sebuah kebaikan itu bisa menyelamatkan hidup kita hanya karena sebuah satu dosa atau kesalahan yang kita buat, atau beberapa dosa yang kita buat dengan semua kebaikan yang kita buat. Padahal tuntutan Allah itu sangat sempurna. Oleh sebab itu maka kesempurnaan itu kita bisa dapat ketika kita ada di dalam Yesus. Karena apa? Karena hanya Yesus layak, hanya Yesus yang sempurna. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita menerima anugerah terbesar dalam kehidupan kita. Ingat apa kata Paulus? Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan berarti kita saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hidup saya semau saya, tidak perlu buat kebaikan dan lain sebagainya. Tentu itu salah. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, maka Yesus yang ada dalam kehidupan kita itu akan bekerja melakukan setiap kebaikan. Artinya jangan berpuas diri ketika kita bisa melakukan pelayanan, melakukan kebaikan sama orang dan lain sebagainya. Bersyukurlah sebab apa dikatakan? Kristus yang bekerja di dalam hidup kita, di dalam roh kita, tubuh kita. Dia yang sudah memperbarui setiap kehidupan kita sehingga kita semakin benar di hadapan Tuhan dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ingat, kakak kasih sebuah ilustrasi contoh bahwa keselamatan ini ibarat 2 koin. Misal uang koin 500 rupiah. Di belakangnya itu ada burung Garuda dan satu lagi kan ada yang tulisan kalimat 500. Nah, coba kita bayangkan jika kita membeli pakai uang koin 500 rupiah ini, yang ada hanya gambar burung Garuda saja. Apakah misalnya kita pakai transaksi untuk membeli, apakah duit kita ini diterima kalau hanya burung Garuda saja yang ada? Atau sebaliknya, yang ada hanya tulisan 500 aja, burung Garudanya nggak ada. Tentu itu tidak akan berlaku, tidak ada nilai, tidak bisa sebagai alat transaksi untuk jual beli atau membeli. Tapi ketika ada nilainya dua-duanya, burung Garuda dan juga 500, maka itu akan sebuah menjadi duit yang bernilai. Nah, dalam kehidupan kita sama hal demikian. Bahwa kasih Tuhan, kasih Kristus, bahwa keselamatan yang kita dapat itu tidak bisa kita lepaskan antara anugerah Tuhan dan juga setiap mengerjakan kita tetap setia mengerjakan keselamatan kita. Ya, bukan berarti kita selamat harus berbuat baik, bukan. Justru kita sadar bahwa kita sudah diselamatkan Kristus, maka hidup kita harus dirubah. Kita harus mengerjakan setiap kebaikan dan setiap perbuatan seperti yang Yesus
lakukan. Makanya Paulus di dalam setiap kehidupannya ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, apa yang dia lakukan? Dia mengerjakan semuanya dalam kehidupannya dengan takut dan gentar. Dia tetap setia melayani Tuhan. Oleh sebab itu di pagi hari ini, di siang hari ini, mari kita belajar bersama-sama merenungkan bagaimana kasih Tuhan, bagaimana keadilan Tuhan. Itu tidak bisa dilepaskan. Sehingga hidup kita jangan cepat untuk menghakimi orang lain atas setiap kesalahan pelanggaran yang diperbuat. Biarlah Tuhan yang menjadi hakim atas kehidupan seseorang. Dan jangan juga kita menjadi orang yang hidup semaunya, sesukanya, mengingat bagaimana kasih Tuhan, ya kan. Allah itu kan tetap Tuhan nanti kan akan mengampuni dosa saya. Jadi terserah saya membuat apa dong. Ingat bahwa kasih dan keadilan itu bersamaan, ya. Itu berhubungan. Bagaimana kasih Tuhan, dia menunjukkan kasihnya kepada manusia. Manusia ini harusnya dihukum, tapi Yesus datang ke tengah-tengah dunia. Dia yang harus menerima, menanggung semuanya di atas kayu salib, ya kan? Dia menunjukkan semuanya. Manusia itu yang harusnya berdosa, tapi dia yang menjadikan dosa. Dia menunjukkan bagaimana kasih Tuhan kasih Allah dalam kehidupannya. Dia menebus kita manusia, dan dia pun tidak melepaskan kita dari setiap hukuman dosa dan pelanggaran kita. Jadi mari kita hidup dengan takut akan Tuhan dan hidup menurut jalan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, di siang hari ini. Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Dan biarlah kami senantiasa hidup takut akan Tuhan dan senantiasa menjaga diri kami, menjaga kehidupan kami, supaya kami tidak hidup cepat untuk menghakimi orang lain, dan juga kami tidak sembrono terhadap semua kelakuan kami, atas semua perbuatan yang kami perbuat. Tuhan, ajarkan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa memimpin setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati remaja-remaja, baik yang sudah pelayanan dan yang mendengarkan, yang mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati mereka, masa depan mereka, studi mereka, dan juga kedua orang tua mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kami mengucapkan terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ingat ya, jangan cuma hanya mendengar, tapi kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Nah, Amalia mau mengucapkan nih buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Juli. Selamat ulang tahun buat kalian semua. Kiranya berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam setiap kehidupan teman-teman. Biarlah teman-teman boleh menjadi terang dan garam dimanapun teman-teman berada. Dan pengumuman untuk minggu depan, jangan lupa tetap ikuti ibadah Ginji secara online. Tetap setia beribadah kepada Tuhan menjelang hari-hari kedatangan Tuhan. Dan pesan-pesan Kak Maria, jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan supaya kita terbebas dari virus-virus yang ada. Jangan lupa tetap berdoa bagi bangsa dan negara kita agar Tuhan memulihkan keadaan bangsa kita. See you next week and God bless you.